Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang bertaubat setelah melakukan perbuatan kezaliman atau kejahatan dan memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Surat Al-Maidah ayat 39. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang kita hormati, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan rahmat buat kita semua hingga kita pada saat ini masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni salat zuhur secara berjemaah. Kemudian salawat beserta salam sama kita ucapkan pula buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang mulia, ceramah kita pada saat ini kita merujuk kepada ayat yang kita bacakan tadi. Nah, kita beri judul Taubat dan Perbaiki Diri. Jadi suasana sekarang ada yang berulang-ulang Ustaz menyampaikan bahwa kalau fase di Ramadan ini kita ada 3. Sering kita dengar fase pertama adalah dalam bentuk rahmat. Fase yang kedua adalah dalam bentuk pengampunan. Dan fase yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Nah, kalau melihat dari situ mungkin suasananya. Tapi sebetulnya bukan hanya karena keadaan kondisi seperti ini. Kita selalu berupaya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melupakan. Nah, kemudian kita melihat kenapa kita harus bertobat? Kenapa harus bertobat? Nah, inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi kata Rasulullah, kullu ibnu Adam khata' wa khairul khatta'inat tawwabun. Jadi setiap anak Adam, setiap anak cucu Adam atau manusia itu melakukan kesalahan. Nah, sebaik-baik dari orang yang melakukan kesalahan itu, dia mau untuk bertaubat kepada Allah. Tuh. Jadi kita semua ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Apakah itu dalam bentuk kita sengaja atau tidak sengaja? Kalau bentuk kesalahan yang tidak disengaja, nah mungkin ini karena keterbatasan kita, kelemahan kita, atau mungkin satu kekhilafan yang kita lakukan. Nah, mungkin tanpa kita sengaja. Yang perlu jadi perhatian kita adalah
ketika kesalahan itu yang dilakukan dengan sengaja. Kalau dalam ayat tadi, kezoliman yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan itu dalam bentuk disengaja. Bagaimana bentuk disengaja itu? Mulai dari merencanakan sesuatu, dia sudah berpikir untuk melakukan perbuatan dosa. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syar'i. Itu dari perencanaan. Jadi dosa pun sudah dipikirkan. Bagaimana cara kita melakukan? Terstruktur dia dosa. Nah, begitu juga kalau istilah orang sekarang ini, orang melakukan perbuatan dosa itu dalam itu dia sistematis. Berarti dari awal sudah direncanakan orang melakukan perbuatan dosa. Ini namanya disengaja perbuatan dosa. Kalau bahasa sekarang yang banyak dimunculkan itu kan dalam bentuk kecurangan. Curang. Curang itu berarti sudah niat dari awal melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau demikian, orang yang sengaja melakukan perbuatan dosa berarti dari awal dia sudah merencanakan, terstruktur, sistematis. Nah, lalu bagaimana kalau ini terjadi? Kalau dia sekali melihat kita secara keorganisasian, berarti dia melakukan atau menjalankan perbuatan dosa itu secara terorganisir. Yang mempunyai atau yang mengatur sebagai penyusun skenario, berarti dialah yang mengatur itu. Bagaimana kita melakukan ini? Tapi dosa. Kemudian dia melibatkan orang lain. Ini mungkin namanya tim. Sepakat dia melakukan yang salah itu, kezaliman itu. Kemudian apa lagi itu? Dia akan melibatkan orang-orang lain yang setuju sependapat dia, dan dia akan mendapat dukungan dari orang itu. Begitu banyak, itu namanya terstruktur, sistematis. Dalam berbuat dosa pun seperti itu dilakukan. Nah, tentunya kemungkinan ada kita mungkin sebagai penyusun skenario, ada yang mungkin masuk ke dalam suatu tim atau umpama orang sekitar, ada yang mungkin kita hanya ikut-ikutan terlibat. Tapi kita tahu bahwa yang akan dilakukannya itu tidak benar atau kecurangan. Berarti ini adalah bentuk yang mungkin kita sengaja melakukan perbuatan dosa. Nah, oleh sebab itu, jemaah zuhur yang mulia, Allah memberikan peluang juga kepada kita. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, nah, Allah katakan dalam firman-Nya tadi dalam surat Al-Maidah ayat 39. Jadi, apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan kezaliman, suatu kejahatan, kemudian dia berniat berusaha untuk memperbaiki dirinya kepada yang lebih baik, dia bertobat itu. Ketika itu yang ia lakukan, maka Allah menerima tobatnya. Itulah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya. Jadi bagi kita juga diberikan ruang untuk memperbaiki diri kita. Tapi yang perlu jadi perhatian adalah ketika kita sudah sadar atau sudah menyadari bahwa kita memang sudah melakukan perbuatan dosa, merugikan diri kita, merugikan orang sekeliling kita, merugikan orang-orang lain, dan itu untuk keuntungan kita. Sadar kita itu, maka cepatlah untuk bertobat. Tapi kalau sudah bertobat, tidak berhenti sampai di situ. Apa yang harus dilakukan? Perbaiki diri kepada yang lebih baik. Kalau dia curang, kalau tidak benar, masih diteruskan itu namanya bukan dia tobat, itu tobat main-main. Jadi perbaiki diri. Nah, kalau kita memperbaiki diri, insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang perlu jadi perhatian bagi kita bersama, karena kalau kita melihat kondisi situasi belakangan, kemungkinan kita juga berada di ruang itu. Nah, jadi mungkin ada dalam bentuk kesengajaan atau tidak kesengajaan. Sekarang suasananya paling tepat untuk kita mohon ampun kepada Allah.
dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Nah, namun demikian, ketika kita sudah minta atau mohon ampun kepada Allah terhadap perbuatan-perbuatan ialah terlongsong awak, ialah salah awak, ialah kita merugikan orang lain demi kita, maka ketika itu kita sadari. Nah, yang namanya tobat, dia mengaku yang dilakukannya itu salah, lalu dia berjanji pada dirinya bahwa dia tidak akan mengulang lagi perbuatan-perbuatan seperti itu. Ia tanamkan dalam dirinya seperti itu. Nah, kalau orang seperti ini kemudian ia terus berpegang teguh tentang apa yang ia lakukan tadi, inilah yang dimaksud nanti dengan taubatan nasuha. Jadi kalau hanya sekadar kita menyesal sebentar, tapi setelah kita ungkapkan kata penyesalan, kita ulang lagi perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita masih terus melakukan kecurangan-kecurangan, kita masih terus menipu orang lain, kita masih terus melakukan kebohongan-kebohongan kepada orang lain, maka itu namanya kita belum betul-betul melaksanakan taubat. Nah, yang diminta itu adalah bagaimana kita menyesali perbuatan yang kita lakukan itu memang salah, lalu kita berjanji kepada diri kita, kita mohon ampun kepada Allah dan agar tidak akan mengulangi lagi. Dan kemudian itulah yang kita lakukan seterusnya, kita perbaiki diri kita. Jangan lagi dilanjutkan perbuatan itu. Nah, kalau seandainya kita lanjutkan, berarti kita dalam agama pun main-main. Nah, kita bersyukur bahwasanya yang Maha Kuasa masih yang memberikan peluang-peluang kepada kita, bagaimana kita juga bisa membersihkan diri setiap hari, bagaimana kita membersihkan dari dosa-dosa yang mungkin setiap hari itu akan mungkin bisa kita lakukan, sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, bahwasanya setiap manusia, setiap anak cucu Adam, tidak ada yang tidak terbebas dari dosa. Namun demikian, kita juga diberikan bagaimana kita membersihkan diri kita, di antaranya adalah dengan cara bertobat. Nah, mudah-mudahan kita manfaatkan waktu kita sekarang ini. Ramadan paling tepat waktunya, apalagi sekarang dengan 10 hari kedua. Kalau itu orang mengkategorikan ada fase yang kedua sebagai maghfirah, mudah-mudahan kita manfaatkan, bermanfaat untuk kita bersama. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.